Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi di Farid Design Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau pengenalan dasar-dasar yang ada di SketchUp, ya terutama itu dari tools-tools yang ada di SketchUp dan gunaannya untuk apa saja nanti akan saya jelaskan dalam video ini. Mungkin banyak dari teman-teman juga yang baru tahu apa itu SketchUp, baru mengenal atau baru mendengar apa itu SketchUp dan apa yang ada di dalamnya dan bagaimana cara menggunakannya. Kita akan belajar sama-sama di video kali ini. Oke, langsung saja kita buka SketchUp. Saya pakai yang SketchUp 2016. Sebelum kita masuk ke tampilan gambar kerja yang ada di SketchUp, kita kan ada tampilan seperti ini. Di sini ada template yang bisa kita pilih. Ada yang ada yang dengan ukuran milimeter, meter. Tapi saya biasanya pakainya yang ini, simbol template yang meter. Jika sudah kita pilih, kita bisa klik Start Using SketchUp. Kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, seperti ini tampilan awal yang ada di SketchUp. Mungkin teman-teman yang baru buka SketchUp, ya seperti inilah tampilan gambar kerja yang ada di SketchUp. Kemudian sebelum kita memulai menggambar atau membuat pekerjaan di sini, kita bisa atur atau tampilkan dulu tools-tools yang ingin kita gunakan, yaitu dengan cara kita klik View, kemudian klik Toolbars. Nah, di sini biasanya yang paling utama itu adalah ini, Layer Tool Set. Nah, biasanya yang paling utama adalah ini, karena karena yang lain ini udah diwakili sama yang tools ini. Ini sebagai contoh drawing. Nah, ini udah ada kan di yang Layer Tool Set tadi. Kemudian bisa kita aktifkan juga View, kemudian drawing udah ada. Oke, mungkin kita aktifkan itu terlebih dahulu karena ini fitur-fitur yang dasar, yang tools-tools yang paling dasar yang digunakan di SketchUp. Kita close. Kemudian kita sebelum menggambar juga aktifkan ini di window default try. Nah, ini kita aktifkan show try di sini. Ini nanti kegunaannya apa saja akan saya jelaskan. Oke. Sebelum kita menggambar gambar kerja kita wajib untuk mengatur settingan ukuran yang akan kita pakai di SketchUp ini, yaitu dengan cara kita klik window, kemudian kita pergi ke model info, kita klik yang unit. Nah, ini kita bisa ubah di sini mau pakai meter, sentimeter, milimeter, atau yang lainnya, tapi saya biasanya menggunakan dengan ukuran sentimeter. Ini pada precision ini kita bisa pilih mau berapa angka di belakang koma. Oke, misal kita pakai 2 angka di belakang koma. Kalau sudah, bisa kita close. Oke, yang pertama di sini adalah Point Bucket. Point Bucket ini untuk memberikan warna pada tampilan atau pada gambar kerja yang kita buat nanti.
Nah, point bucket ini juga ada di materials di sini. Nah, kita bisa pilih material-material apa saja yang kita gunakan. Ini ada warna, kemudian ada kayu, ada macam-macam keramik dan lain-lain. Mungkin sebagai contoh bagaimana cara mengaplikasikannya, kita buat seperti gambar kotak di sini, yaitu dengan klik ini rectangle, atau juga kita bisa tekan di keyboard klik R. Nah, kita buat di sini, anggap saja seperti ini. Nah, bagaimana cara memberi warna atau memberi tekstur pada rectangle ini? Saya bisa klik ini. Nah, kita pilih, contohnya kita itu sebagai keramik gitu ya. Tidak terlalu terlihat, mungkin ini. Nah, ini juga ini kan garis-garisnya tidak terlihat, mungkin terlalu besar atau terlalu kecil. Kita bisa edit ukurannya di sini. Dan kita kecilkan 10. Atau coba kita besarkan 500. Kita bisa atur besar kecilnya kotak-kotak ini di sini, di kolom edit ini. Oke, kemudian misalnya kita mau buat dinding di sini. Mau buat dinding di sini, kita bisa menggunakan tools ini ya, namanya offset. Atau bisa kita kalau mau main pakai keyboard, kita bisa klik F. Nah, bisa kita kasih ukuran tebalnya itu, misal tebal tembok itu 15 cm. Kita ketik saja 15, kemudian enter. Bentar ya, coba saya ulangi aja ya. Nah, mungkin kita bisa buat ruangan saja. Klik rectangle tadi. Nah, kita bisa masukkan misalnya ukurannya 300 kali 300. Nah, kita ketik saja di keyboard 300 titik koma. Ini tergantung SketchUp-nya ya, ada yang pakai titik koma dan ada juga yang pakai koma. Kalau di SketchUp saya ini 2016 pakai titik koma. Nah, kita ketik saja 300 titik koma 300. Artinya ukurannya 3 meter kali 3 meter. Nah, ini seperti ini. Kemudian gimana cara membuat tembok? Kita bisa klik ini, offset ini, atau bisa juga kita ketik F di keyboard dan kita geser di sini, kita tulis 15. Nah, kemudian bagaimana cara membuat tembok agar dapat berdiri? Kita bisa pakai tools ini, namanya push atau pull. Push pull. Nah, ini kalau kita mau pakai keyboard, kita tekan saja tombol P. Kita tarik saja. Katakanlah tingginya adalah 300 cm atau 3 meter. Nah, kemudian gimana cara kita, misalnya di sini mau kita kasih lubang buat pintu. Nah, bagaimana cara membuat lubang itu? Kita bisa seperti ini ya. Kita klik rectangle, kemudian kita klik di sini,
biasanya ukuran pintu itu 200 kali 100. Nah, oh bentar, ini kan ada tembok di sini ya. Nah, seharusnya pintunya geser ke kanan 15 cm. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, gimana cara ngasih apa di sini seperti garis? Ya, itu ukurannya 15 cm, kita bisa pakai ini garis bantu. Tab measure tool. Ini bisa kita pakai untuk membuat garis bantu. Kita klik di sini. Nah, kita tulis 15 cm. Nah, kemudian kita mau buat pintu di sini, kita klik rectangle. Kita buat di sini 100 kali 200. Nah, kemudian gimana cara melubangi pintu ini? Cara melubangi ini kita pakai push pull tadi. Pakai push pull. Kita ini tekan di sini, kita arahkan ke dalam. Nah, kita klik di pojok ini di sini, garis yang di dalam ini. Nah, dia akan otomatis bolong gitu ya. Oke, selanjutnya tools-tools yang lain kegunaannya. Kita kan tadi udah belajar gimana cara memberi warna, kemudian gimana cara membuat memakai rectangle, kemudian cara membuat tembok, cara memakai offset, dan lain-lain. Kita mungkin kita belajar ini circle. Circle ini gunanya untuk membuat bidang yang berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian ini poligon, ini membuat bidang berbentuk poligon. Kalau mau ngasih ukuran sama, kita bisa kasih ukuran, misal untuk yang circle tadi kita pakai diameter bukan diameter ya, jari-jari 100 cm gitu, 1 meter. Nah, berarti diameternya adalah 2 meter. Dan ada ini poligon. Kita buat poligon di sini sama untuk membuat ukurannya. Kemudian ini ada arch. Ini kalau kita mau buat lingkaran juga bisa, atau buat lengkungan seperti ini juga bisa. Kemudian ini 2 point arch, ini digunakan kalau kalau misal kita mau buat lengkungan. Saya contohkan di sini ya. Kita klik di pojok sini, kemudian di pojok sini kita tarik. Nah, seperti itu kegunaannya. Kemudian ada 3 point arch ini sebenarnya juga sama kayak yang ini, tapi bedanya ini adalah pakai 3 titik. Nah, seperti ini. Kemudian ini pi, kita mau buat seperempat lingkaran, atau setengah, atau bisa juga 1 lingkaran. Kemudian misal kita mau geser ini, kita bisa blok gambar ini dan kita klik ini move, atau bisa kita tekan M di keyboard. Nah, ini bisa kita geser-geser. Selanjutnya untuk ini rotate. Rotate itu digunakan untuk merotasi gambar kerja. Nah, kalau warna biru seperti ini kita gunakan untuk kita merotate gambar kerja secara
baik secara horizontal ya. Nah ini, bentar, kita blok terlebih dahulu, kita klik rotate. Nah, kemudian kita coba rotate ke arah vertikal. Warnanya merah seperti ini berarti vertikal. Nah, oke, kemudian, nah ini ada follow me. Apa kegunaan follow me? Akan saya contohkan saja. Follow me itu, misal ini kan kita udah buat ini ya, apa, lingkaran seperti ini. Kita ini mau buat lingkaran ini mengikuti garis yang akan kita buat. Misalnya kita buat untuk pekerjaan ralon atau yang lain. Nah, kalau garisnya tegak berwarna biru ini artinya ini gambar menunjukkan garisnya vertikal. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, gimana cara menggunakan follow me? Kita bisa klik ini terlebih dahulu. Kita bisa klik garis kedua ini terlebih dahulu. Kemudian kita klik follow me. Yang ini tadi, kita klik bidangnya. Nah, dia akan mengikuti garis yang sudah kita buat tadi. Coba kita terapkan di sini ya. Kita terapkan pada pekerjaan plafon, katakanlah. Kita buat di sini sederhana saja. Kita buat list plafon ya. Kita klik ini garis yang akan kita kita kasih list plafon itu tadi sebagai acuan agar bidang yang berbentuk segitiga ini mengikuti garis yang kita select ini. Nah, kita tekan tombol shift untuk menambahkan garis dan klik di sini. Kemudian bisa kita tekan follow me. Nah, dia akan mengikuti garis yang sudah kita seleksi tadi. Itu kegunaan dari follow me. Nah, kemudian ini kegunaan dari scale. Scale itu untuk memperbesar atau memperkecil objek yang akan kita buat. Sebagai contoh, ini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik scale. Nah, kita bisa perkecil atau perbesar bangunannya. Nah, misalnya ini mau kita perkecil setengah dari ukuran awal tadi, atau 2 kali lah. 2 kali dari ukuran yang awal tadi, kita ketik saja 2. Nah, dia otomatis besarnya akan 2 kali dari yang awal tadi. Oke, selanjutnya ini tadi sudah, kita kegunaan offset sudah, kemudian ini kegunaan tab measure tool sudah, kemudian ini kita fungsi dimension, itu kita ngasih ukuran. Bisa kita mau gambar kerja, kita kasih ukuran di sini, klik di sini dan klik di sini. Nah, ukurannya 684 cm. Kemudian ini ada protractor, itu gunanya seperti ini. Misal di sini kita mau buat garis itu
miring 30 derajat ya. Kita klik di sini, kita klik, kita tarik ke atas 30 derajat. Klik aja ketik saja 30, enter. Nah, ini kita bisa buat sebagai acuan untuk kita membuat garis. Nah, dengan kemiringan 30 derajat. Oke, kemudian teks ini biasa kita bisa gunakan untuk memberi keterangan. Misal ini adalah tembok gitu. Dan juga berikan keterangan ukuran pada objek gambar ini. Ini 3D text ini sama, tapi ini berbentuk 3D. Kemudian orbit itu kita pakai untuk kita mau memutar tampilan yang ada di SketchUp ini. Kemudian pan, pan kita gunakan untuk menggeser-geser seperti ini. Dan cara kita klik kiri, kemudian klik kiri dan kita geser-geser. Kemudian ada zoom juga sama, kita fungsinya untuk mengzoom. Nah, ini sama aja ya, zoom. Previous ini untuk kayak undo, mau mengembalikan gambar kerja yang sebelumnya. Kemudian ada ini position kamera itu sebagai contoh seperti ini. Posisi kamera kita di sini. Nah, kita akan melihat objek itu dari posisi yang sudah kita tentukan tadi. Nah, di sini. Kemudian ini ada kamera. Kamera itu misal di sini. Nah, kita melihat gambar kerja kita dari arah kamera yang kita letakkan. Misal kamera kita letakkan di sini. Nah, oke, setelah itu mungkin itu ya dasar-dasar yang paling sering digunakan di SketchUp yang mungkin bagi pemula. Mungkin itu dasar-dasar yang paling penting. Atau juga ada ini untuk mengatur kamera. Ini adalah perspektif atau isometri. Kemudian ini tambah atas, ini tambah depan, ini tambah samping kanan, ini tambah belakang, ini tambah samping kiri. Nah, kemudian saya berikan beberapa tips dalam menggambar di SketchUp. Sebagai contoh, kita mau menggambar ini ya, kita anggap saja membuat kotak seperti ini. Tapus. Nah, kita mau mengcopy. Bagaimana cara mengcopy ini ya? Bagaimana cara mengcopy kotak ini? Kita bisa blok. Kita klik. Jadi kita tekan tombol M di keyboard dan Ctrl. Nah, kita bisa geser di sini. Misal dengan ukuran 5 meter ya. Nah, kemudian kita mau mengkalikan mengcopy ini sebanyak 10 kali. Nah, kita bisa ketik di keyboard X 10. Nah, dia akan mengcopy sebanyak 10 kali dengan jarak yang sama. Dan kita kembali dulu. Kita kembalikan terlebih dahulu. Kemudian ada satu lagi, yaitu cara mengcopy seperti itu tadi, sebanyak yang kita mau dan dengan jarak yang sama.
Misalkan seperti ini. Kita copy lagi mcontrol. Kita taruh di sini. Nah, kita mau copy ini sebanyak 10 kali, tapi dengan kita tidak memasukkan jarak berapa. Kita bisa ketik di keyboard itu bagi atau garis miring 10. Nah, dia akan copy sebanyak 10 kali dengan jarak yang sama. Kemudian saya akan jelaskan juga mungkin fungsi ini juga penting kita gunakan, dan banyak pemula-pemula yang belum tahu apa fungsinya, yaitu perbedaan antara make group dan make component. Apa perbedaan make group? Kalau make group itu seperti ini. Sebagai contoh, nah ini kan belum jadi grup ya, masih beda-beda gini ya, masih bisa kita klik satu-satu gini. Nah, kita mau jadikan ini grup. Kita blok, kemudian klik kanan, kita make group. Nah, itu make group. Terus untuk make component juga sama. Kita blok, klik kanan, make component. Kita terus saja balok gitu. Nah, apa perbedaan make group dan make component? Seperti ini. Make component ketika sebagai contoh ini saya copy dulu ya, mcontrol. Nah, ketika satu ini saya rubah, maka yang lain juga akan berubah. Ini misal, nah, cara mengeditnya kita masuk klik 2 kali. Nah, kita buat di sini garis gitu ya. Nah, dia akan juga berubah. Itu make component. Kalau make group dia tidak akan berubah. Oke, kita coba copy. Kita masuk dengan cara klik 2 kali. Nah, dia tidak akan berubah. Itu perbedaan make group dan make component. Hal ini juga sangat penting sekali karena dapat mempercepat juga dalam kita membuat gambar kerja. Dan mungkin banyak dari pemula-pemula yang belum paham apa perbedaan dari make component dan make group. Kemudian saya akan jelaskan di ini ya, di default try, kegunaan-kegunaan default try. Yang pertama ada komponen. Komponen itu di sini, nah di sini menyimpan apa yang sudah kita simpan dalam make component tadi. Nah, sebagai contoh ini. Di sini ada balok, ini kan tadi kita save make component apa namanya balok kan. Kemudian juga ada di sini ada orang. Kemudian yang lainnya styles. Style itu untuk mengatur tampilan gambar kerja yang akan kita gunakan. Nah, misal kita mau ubah nih background ini menjadi putih akan lebih bagus. Nah, dia backgroundnya menjadi putih. Kita juga dengan tampilan yang lain. Nah, tapi biasanya saya makanya ini yang background putih ini. Dan untuk layar. Nah, fungsi layar ini sangat penting juga. Ini apa ya, mungkin kalian yang sudah pernah buka apa software desain juga seperti AutoCAD gitu, mungkin udah paham apa fungsi layar. Fungsi layar itu seperti ini. Misal, nah ini kita buat layar ya. Kita buat layar dengan cara tambah. Nah, kita buat di sini namanya misal balok. Nah, ini kita masukkan di layar balok. Nah, bentar kita hidupkan ya di sini. Kita hidupkan layar terlebih dahulu. Ya, layar. Nah, oke. Nah, misal mau ini kan masih layar 0 ya. Kita masukkan di balok. Nah, ini kan
Ini sangat penting sekali karena nanti akan mempermudah dalam pengeditan pada saat mungkin kita membuat rumah, terutama rumah 2 lantai ataupun ya intinya kita akan mempermudah sekali dalam kita membuat gambar kerja. Kemudian bagaimana cara menghapus layar ini? Kita bisa klik ini, kemudian kita ini gambar minus ini ya. Kita oke. Kemudian kita ini shadow itu untuk menampilkan bayangan. Gimana cara mengaktifkan shadow? Kita bisa ke ini view dan kita ini aktifkan shadow. Nah, kita bisa atur juga kita mau pakai hari apa, misalnya ini tanggal, kita bisa atur kita mau jam berapa. Ini kalau malam ya mungkin pagi, nah mungkin kita bisa atur jam 12. Kita juga bisa atur tingkat kegelapan bayangannya. Itu fungsi dari shadow. Kemudian dari scan ini mungkin untuk membuat animasi atau kita membuat menampilkan gambar kerja agar tidak ribet. Mungkin saya contohkan ini ya, kita klik di sini, kita mau buat tampilan seperti ini, kita tambah scan. Nah, kemudian kita buat lagi seperti ini. Nah, ini scan yang pertama tadi seperti ini, scan yang kedua tadi seperti ini. Ini berfungsi juga. Ini fungsinya nanti untuk buat kalau kita mau buat animasi atau buat tampilan-tampilan di gambar kerja kita biar tidak ribet, biar kita tidak mengatur lagi. Dan instruksi saja ya. Dan soften edge ini misal ya, ini kan masih terlihat garis-garisnya dengan jelas. Kita mau menyamarkan garis itu. Nah, kita buat seperti ini. Nah, dia kan seperti tidak ada garis ya, seperti bulat gitu ya. Kemudian ini ada material banyak, kita mau gunakan apa saja. Caranya sama seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Misal di sini mau kita kasih genteng gitu ya. Nah, mungkin itu ya tools dasar yang kita gunakan di SketchUp. Kita bisa kembangkan sendiri kita dengan cara selalu mencoba. Mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.